Selamat petang, saudara. Bendera putih tanda menyerah ramai dikibarkan warga Aceh karena merasa tak sanggup lagi mengatasi dampak bencana. Warga menilai pemerintah lambat dalam respons penanganan pasca bencana. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk dapat mempercepat pemulihan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Kami punya sorotan itu, dirangkai dengan sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, soal insiden penagihan utang yang berakibat meninggalnya 2 orang debt collector atau penagih utang. Lalu bagaimana menyelesaikan utang piutang yang melibatkan pihak ketiga agar tidak perlu ada lagi insiden kekerasan. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Informasi pertama kami, bendera putih berkibar di sepanjang jalan dari PD Jaya menuju Samalangan, Biren, Aceh sebagai tanda warga menyerah dan pasrah serta meminta bantuan internasional untuk memulihkan desa mereka pasca bencana. Masangan bendera juga dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap penanganan pasca bencana. Pemasangan bendera putih ini dilakukan karena warga merasa pemulihan wilayah tempat tinggal mereka pasca bencana tak kunjung ditangani dengan maksimal, termasuk soal endapan lumpur di rumah warga yang kini belum bisa dibersihkan. Pengibaran bendera putih juga merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional dan berharap adanya bantuan internasional. Dengar-dengar, maksudnya minta tolong, udah pasrah, ya Allah siapalah hamba yang murah hati, ya kan, siapapun peduli manusia lah, begitu mungkin. Kan diminta untuk bisa diakui sebagai bencana nasional untuk meringankan beban daerah. Berarti warga di sini pasrah? Pasrah. Udah nggak sanggup lagi. Dibanding sama tsunami dulu lebih banyak sekarang. Korban harta, jiwa. Karena kalau tsunami kan dulu kan cuma di daerah Banda Aceh. Kalau ini kan banyak. Dari PD Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur. Warga korban banjir bandang Aceh Tamiang juga mengibarkan bendera putih di posko-posko sepanjang jalan lintas Medan Banda Aceh. Pengibaran bendera putih ini sebagai tanda menyerah pada kondisi di Aceh Tamiang yang nyaris lumpuh. Warga terdampak mengibarkan bendera putih yang dibuat dari kain seadanya. Pengibaran bendera putih ini terlihat di sejumlah titik di sepanjang jalan lintas Medan Banda Aceh. Seperti di Kampung Senebok Dalam, Kampung Matang Upah, Kampung Paya Awe, dan Kampung Pahlawan. Sudah masuk pekan ketiga pasca banjir bandang melanda Aceh Tamiang, warga mengaku kondisi di kabupaten ini masih lumpuh. Tempat tinggal, mata pencaharian, hingga infrastruktur hancur. Mereka mengibarkan bendera putih sebagai simbol tanda menyerah. Dengan kondisi ini, mereka sangat berharap pemerintah bisa dengan cepat tanggap dan segera menyelesaikan kondisi sulit yang harus dialami oleh warga selama kurang lebih 3 pekan ini. Tanda menyerah kami sebenarnya. Menyerah dalam artian dari segi ekonomi, dari segi bantuan, infrastruktur, kami butuh semua tadi itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalaupun dalam perang namanya bendera putih, kami menyerah. Jadi kami apresiasikan dengan menyerah dengan bendera putih. Air bersih, infrastruktur, kalau jalan kita lihat ini semua berlumpur, sebenarnya dinas-dinas kebersihan tadi itu mampulah membantu masyarakat. Ini kan masih di luar, kita lihat. Belum lagi di dalam lebih parah lagi, Bu. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bilang ia tidak mengetahui maksud masyarakat mengibarkan bendera putih. Ia juga tidak mengetahui siapa pihak yang menginisiasi aksi itu karena aksi pengibaran bendera putih bukan arahan dari pemerintah. Banyaknya orang mengibarkan bendera putih pasti bendera putih. Bendera putih di setiap daerah, Pak. Mengibarkan bendera putih. Ada cukup itu apa maksud mereka? Yang itu di luar jangkauan kita. Ya, siapa yang merintah itu? Apa maksudnya? Kita sudah jelaskan. Aceh dalam NKRI.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menegaskan dirinya tidak mengetahui soal surat permintaan bantuan penanganan bencana banjir ke lembaga PBB. Sementara soal bendera putih yang dikibarkan warga, Muzakir bilang aksi itu bukan instruksi dari pemerintah Aceh. Juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA mengklarifikasi permintaan bantuan ke PBB. Menurutnya ada kesalahpahaman dalam menafsirkan surat itu. Menurutnya, pemerintah Aceh bukan meminta bantuan langsung ke markas PBB, namun kepada lembaga-lembaga PBB di Indonesia yang pernah berperan menangani bencana tsunami lalu, yaitu UNDP, UNICEF, dan IOM. UNDP karena mereka pernah terlibat pada penanganan bencana tsunami dan sekarang masih di Indonesia, kita harapkan mereka juga pasca bencana, termasuk kalau bisa masuk di saat darurat, kita harapkan mereka juga bisa membantu pemerintah, baik pemerintah pusat yang sedang melakukan supervisi dengan program prioritas kebencanaan di Aceh, juga pemerintah Aceh nanti bisa masuk untuk membantu. Yang ingin dibangun Mama seakan-akan bahwa gubernur itu melangkahi presiden langsung kirim surat ke PBB, itu kan yang dibangun. Maka ini terjadi pro kontra dan itu hal yang biasa. Informasi berikutnya, belasan warga negara asing asal Tiongkok diduga menyerang sejumlah prajurit TNI di wilayah pertambangan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penyerangan diduga terjadi di sekitar area latihan militer. Drone. Tahan, Jonan. Pegang, tidak. Yuk. Mana drone-nya? Drone mana? Nih. Drone mana? Woi. Ambil. No. Kamu. Kodam Tanjung Pura mengungkap 15 warga negara Tiongkok asal Beijing ini menyerang beberapa prajurit Batalion Zipur 6 SD yang sedang latihan militer. Area latihan militer tersebut dekat dengan area lokasi PT SRM di Ketapang, Kalimantan Barat. Sebelum penyerangan, sejumlah prajurit menerima laporan dari Satpam PT SRM terkait aktivitas penerbangan drone tak dikenal di sekitar area latihan militer. Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Jamalulail menyatakan Mabes TNI kini mengambil alih penanganan kasus karena berkaitan dengan warga sipil negara asing. Kalau orang asing itu ada kekhususan gitu. Jadi memang orang asing, karena ini antara orang asing kepada warga kita. Jadi kita bukan, kecuali saya bilang kalau orang asingnya bawa senjata, pakai uniform, dia mau perang ya saya hadepin gitu kan. Karena dia mau perang, tapi kan orang asing dalam hubungan non operasi militer ya. Jadi dari Jakarta yang tadi ambil alih ya sesuai fungsi mereka sih. Saudara, belasan warga negara asing asal Tiongkok diduga menyerang prajurit TNI di Ketapang, Kalimantan Barat hari Minggu lalu. Kita tanyakan lebih dalam terkait hal ini kepada Asisten Intelijen Kasdam 12 Tanjung Pura. Maksud kami Kapendam 12 Tanjung Pura, Dodi Sandra Yusuf. Selamat malam, Pak Dodi. Selamat malam, Mas Radi. Baik, Pak Dodi, saya ingin lebih dahulu tahu bagaimana kronologi penyerangan yang terjadi pada hari Minggu lalu. Baik, pada saat itu bahwa anggota kita dari Batalion Zipur 6 SD sedang melaksanakan persiapan untuk kegiatan pelatihan dalam satuan. Kemudian mereka mendapatkan laporan dari satpam perusahaan yang dimana melihat drone yang terbang di sekitar lokasi area latihan. Kemudian 4 prajurit tersebut mendatangi lokasi, kemudian ternyata melihat dan menemukan ada 4 orang WNA yang mengendalikan. Kemudian saat dimintai keterangan, mungkin karena kendala bahasa, kemudian mereka seperti memanggil seseorang. Kemudian datanglah kira-kira kurang lebih 11 orang lainnya yang tadi itu membawa senjata tajam. Ada parang, kemudian airsoft gun, dan juga alat setrum. Demikian, Mas. Baik, pada saat itu anggota TNI berseragam ya, Pak Dodi ya?
Betul. Oke. Di situ ada latihan dalam satuan kegiatan, latihan dalam satuan. Dan informasi yang saya terima, para warga negara asing ini menerbangkan drone. Benar begitu, Pak Dodi? Betul, betul. Nah, dari anggota kami menyampaikan seperti itu. Apa maksud mereka menerbangkan drone itu? Tujuan mereka menerbangkan drone itu untuk apa, Pak Dodi? Untuk sampai saat ini masih dalam penyidikan. Jadi nanti akan disampaikan untuk motif mereka untuk menerbangkan drone tersebut. Baik. Lalu langkah anggota TNI pada saat itu bagaimana, Pak Dodi? Kemudian pada saat anggota TNI didatangi oleh 11 orang lain dari WNA tersebut, jadi totalnya 15, kemudian melaksanakan komunikasi dalam bahasa Inggris, tapi mungkin karena ada kendala bahasa, kemudian mereka mengeluarkan parang, kemudian mencoba mendekati dan berbuat hal yang tidak diinginkan, maka anggota kita mengambil langkah taktis, kemudian mundur ke arah area berusaha. Baik. Nah, setelah diketahui mereka itu membawa senjata tajam ya pada saat itu, lalu langkah yang dilakukan anggota meminta bantuan atau backup atau bagaimana, Pak Dodi? Anggota langsung kembali ke tempat area perusahaan, kemudian mereka yang dari WNA tidak mengejar dan lain sebagainya. Anggota langsung melaporkan kepada pimpinan. Tidak ada penebalan pasukan. Oh, tidak ada penebalan pasukan. Baik. Mereka adalah kegiatan latihan. Oke, baik. Pada saat itu ada berapa anggota TNI di lapangan, Pak Dodi? Kurang lebih sekitar ada 20 sampai 30, namun yang pada saat kondisi pelaksanaan latihan itu ada sekitar 4 pada saat posisi yang dilapori satpam tersebut. Artinya pada saat itu Anda tadi mengatakan ada kendala bahasa ya, meskipun berbahasa Inggris, namun mereka juga tidak bisa dengan lancar berbahasa Inggris, begitu ya Pak Dodi ya? Nah, ya pada mereka saat itu tidak mengerti, baik. Nah pada saat itu lanjutan setelah ada kendala bahasa itu, mereka tahu bahwa yang dihadapi mereka itu sebenarnya adalah aparat TNI begitu, anggota TNI, aparat militer Indonesia. Apakah mereka tahu itu? Seharusnya mereka tahu. Harusnya mereka tahu ya, karena berseragam juga begitu ya Pak Dodi ya? Betul. Baik. Oke, sejauh ini tindakan hukum bagi para WNI yang melakukan penyerangan ini sudah ada tindak lanjut, Pak Dodi? Nah, saat ini mereka sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, kemudian juga dari imigrasi juga sedang mengecek izin tinggal mereka yang berada di Indonesia ini. Jadi kami masih menunggu hasilnya, kemudian akan dilaksanakan langkah-langkah berikutnya. Oke, termasuk dari mana mereka masuk ke wilayah Indonesia ini juga masih belum diketahui ya Pak Dodi? Belum, nanti kami menunggu dari hasil dari kepolisian ataupun imigrasi yang akan mengkonfirmasi itu. Baik. Kami tunggu lagi nanti dari informasi dari sana, Pak Dodi. Nanti kalau memang ada perkembangan informasi, kami akan kembali mengupdate informasinya dari rekan-rekan anggota di sana, termasuk juga dari Pak Dodi ya. Baik, terima kasih Kapendam 12 Tanjung Pura, Kolonel Infanteri Yusuf Dedi Sandre yang telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih. Tetap bersama kami, tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir menutupi sebagian area di Desa Sekumur, Kecamatan Seukrak, Aceh Tamiang, Aceh. Hampir 280 kepala keluarga kehilangan rumah, juga harta benda. Saudara, tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir menutupi sebagian area di Desa Sekumur, Kecamatan Seukrak, Aceh Tamiang, Aceh. Hampir 280 kepala keluarga kehilangan rumah dan harta benda. Hamparan luas tumpukan kayu gelondongan ini menutupi sebagian luas areal permukiman warga Desa Sekumur, Kecamatan Seukrak, Kabupaten Aceh Tamiang. Pasca banjir, dari sekitar 280 jumlah kepala keluarga, hanya menyisakan beberapa bangunan rumah. Lahan kebun sawit warga pun kini porak-poranda dihantam gelombang banjir gelondongan kayu.
Warga berharap pemerintah segera membangun kembali akses jalan dan fasilitas infrastruktur desa serta rumah. Bawah-bawah kayu itu rumah, alhamdulillah kalau untuk korban jiwa tidak ada. Cuman kalau korban harta benda, Bapak bisa lihat sendiri. Hancur Pak ya? Hancur Pak. Rumah ada yang sama sekali tinggal bekas rumahnya, sama sekali nggak ada harta benda yang dapat. Kami belum tahu lagi Pak, dari harta benda kami sudah habis dan mata pencarian kami pun untuk sekarang kami nggak tahu karena mata pencarian kami di sini karet dan sawit. Bapak lihat sendiri sawit kami udah boleh dibilang nggak ada lagi. Sebagian warga Aceh Tamiang kini mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur yang menggenangi rumah mereka pasca banjir bandang beberapa waktu lalu. Selain itu, warga juga mulai membersihkan fasilitas jalan umum dari tumpukan lumpur. Warga berharap ada bantuan berupa alat berat untuk bisa mempermudah proses pembersihan lumpur. Kalau untuk di dalam rumah kurang lebih 20 cm Bang, kedalaman lumpur. Lumpur ya? Setinggi 20 cm? Setinggi 20 cm. Sulit nggak bersihnya Bang? Sangat sulit Bang. Kami butuh alat-alat seperti cangkul, sekop untuk membersihkan rumah. Untuk kesulitan Bang, dikarenakan lumpur juga tebal, keras, juga airnya juga sudah tidak ada Bang. Jadi kami ya betul-betul seperti nyangkul tanah. Keras ya? Keras, sangat keras Bang. Pasca banjir bandang, pasukan Brimopolda Sumatera Utara melakukan pembersihan sejumlah bangunan gereja di Tapanuli Selatan. Pembersihan dilakukan agar warga terdampak bencana dapat beribadah Natal dengan lebih nyaman. Pasukan Brimopolda Sumatera Utara melaksanakan pembersihan sejumlah gereja yang terendam lumpur di Tapanuli Selatan. Selama beberapa pekan pasca bencana, jemaat kesulitan beribadah karena gereja mereka rusak. Pembersihan pun dilakukan dalam rangka menyambut momentum Hari Raya Natal. Gereja yang dibersihkan antara lain milik Jemaat HKBP, Jemaat Katolik, Pantekosta, dan GKPA. Terima kasih untuk Bapak Polri, Bapak Brimob, Pak TNI yang sudah bekerja sama membersihkan gereja kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah. Akibat cuaca buruk di wilayah Pelabuhan Merak mengakibatkan truk ekspedisi mengantri hingga 6 jam untuk bisa masuk ke dalam kapal. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini akan terjadinya gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Selat Sunda hingga 1 pekan ke depan. Antrean kendaraan sudah terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu pagi. Para sopir truk ekspedisi yang mulanya dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni harus tertahan di area menuju dermaga Pelabuhan Merak. Hal ini akibat cuaca buruk dan tingginya ombak yang mengakibatkan kapal sulit bersandar. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak, Ahmad Padoli, menyatakan peringatan dini karena gelombang tinggi di perairan Selat Sunda dikeluarkan hingga 1 pekan ke depan. Pihaknya mengimbau masyarakat pesisir pantai, nelayan hingga operator penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk bisa mematuhi peringatan tersebut. Secara umum untuk peringatan dini kita sudah seberluaskan, baik untuk stakeholder maupun dari sosial media kami yang dapat diakses secara langsung dan mudah oleh masyarakat. Jadi setiap peringatan dini khususnya di gelombang tinggi kita sudah upload khususnya di Instagram sehingga masyarakat dengan mudah bisa memantau atau memonitor apakah ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Khususnya dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Merak. Baik, untuk peringatan dini khususnya di gelombang tinggi sementara hingga 3 hari ke depan masih ada potensi untuk khususnya untuk gelombang tinggi. Namun demikian selalu kami informasikan kepada masyarakat untuk terus melakukan pantauan. Pantauan paling baru dari Pelabuhan Merak mengenai bagaimana kepadatan dan juga gelombang tinggi yang terjadi di area sekitar pelabuhan. Kita sudah bergabung dari Pelabuhan Merak, Banten. Ada jurnalis Kompas TV Suherdi
Herdi, apakah hingga sore hari ini masih terjadi antrean kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni? Kairan ini yang berbeda dari jam pagi pada hari ke-depan ini akan mengalami cuaca buruk yang kencang maksimal 20 kondisi saat ini juga angin kencang. Ya, kita tidak mendengar secara jelas laporan dari Suherdi, mungkin juga di sana sinyal kurang bagus atau juga memang karena tadi disebabkan mungkin ada pengaruh angin begitu yang kencang sehingga menyulitkan untuk proses kita berkomunikasi dengan jurnalis Kompas TV Suherdi. Tapi yang jelas memang kalau dari pantauan drone ya Radi, ini antrean kendaraan terutama truk begitu memang masih terjadi dan mungkin saja ini menunggu bongkar muat kapal untuk menuju ke Pelabuhan Bakahuni maupun arah sebaliknya. Arah sebaliknya, ya betul sekali. Merak Bakahuni ini merupakan pelabuhan ataupun jalur penghubung gitu ya, jalur laut antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa, sehingga memang jika ada kendala cuaca seperti ini sangat menghambat alur logistik ya. Ini juga banyak truk-truk yang mengantre, bahkan saya pantau sejak pukul 12 siang tadi sudah 12 km panjangnya mengular keluar pelabuhan. Truk-truk yang ingin menyeberang ke Bakahuni dari Pelabuhan Merak. Oke, kita pantau kembali. Kita coba semoga sinyalnya sudah baik. Ini Suherdi, selamat sore. Suherdi? Iya. Suherdi? Nampaknya masih tidak bagus kita. Ya, memang cuaca buruk di beberapa tempat juga menghambat komunikasi sepertinya, termasuk di Pelabuhan Merak. Jurnalis Kompas TV Suherdi tadi mengalami hambatan untuk menyampaikan laporannya dari sana. Dan saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya. Akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah dan kota Sibolga sudah bisa dilalui 3 minggu setelah bencana banjir dan longsor Sumatera. Informasinya kami sampaikan setelah jeda. Saudara, sejumlah SPBU di Aceh Tamiang mulai buka. Warga akhirnya bisa mengisi bahan bakar tanpa perlu menempuh perjalanan panjang dan mengantre berjam-jam. Dengan kondisi ini, warga Aceh Tamiang mulai bisa melakukan aktivitas untuk pemulihan kondisi pasca bencana. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar yang telah kami rekam sebelumnya. Salah satu yang juga sudah mulai beroperasi adalah SPBU yang berada di Desa Alur Bemban, Aceh Tamiang. Dan hari ini menjadi hari perdana beroperasinya SPBU ini. Anda bisa lihat seperti apa antrian panjang yang kemudian mengular begitu ya. Ini adalah warga dari Kabupaten Aceh Tamiang yang hari ini akan mengisi bahan bakar motor mereka. Sebelumnya, saudara, SPBU di Aceh Tamiang ini lumpuh total, sehingga untuk kemudian mengisi bahan bakar kendaraan mereka harus keluar kota, begitu ya, ke kabupaten atau ke kota Langsa dari Aceh Tamiang, yang itu ditempuh dengan jarak kurang lebih 1,5 jam. Salah satu warga yang baru saja mengisi bahan bakarnya di sini, ini ada Muhajir ya, tadi kami sudah berbincang. Muhajir, hari ini kan baru pertama buka SPBU. Sebelumnya Muhajir kalau beli SPBU, beli bensin di mana? Sebelumnya, sebelum di Tamiang ini buka, kami biasa ke Kota Langsa gitu, SPBU Kota Langsa. Perdana hari ini mengisi bahan bakar di dalam kota, di dalam Kabupaten Tamiang, atau sebelumnya sudah pernah? Perdana. Selama banjir perdana. Sebelumnya ya di Kota Langsa gitu. Ngantrinya lama tidak? Kalau untuk Kota Langsa lumayan. Bisa kalau saya sendiri pernah berjam-jam gitu ngantri untuk dapatkan 1 tangki SPBU. Ya. Itu kira-kira berapa jam? Kalau kemarin saya sih sempat ada yang 3 jam. Muhajir sampai segitu atau lebih? Sekitar segitu juga mungkin. 3 jam. Ya, 3 jam. Dengan ini dibuka, berapa lama untuk Muhajir mengisi 1 tangki ini? Lumayan cepat karena juga tadi antrian dapat yang paling depan ya. Jadi ya
nggak terlalu lama gitu nunggunya, beberapa menit. Oke, memang sengaja datang awal ya? Iya, sengaja karena memang lagi sulit kan. Jadi harus ya cepat-cepat gitu biar dapat antrian paling depan. Dengan ini bahan bakar kendaraan diisi, ini biasanya buat aktivitas apa saja kalau sekarang ini saat periode pasca bencana? Kalau sekarang ya mungkin kita nyari barang-barang logistik kayak beli minyak atau apa, bahan-bahan rumah lah yang udah anyut gitu kan, kita cari ya pakai motor ini gitu. Baik, jadi lebih mempermudah ya. Terima kasih banyak Muhajir atas waktunya. Itu dia saudara, bagaimana dengan beroperasinya SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang ini tentunya memudahkan juga bagi warga yang ingin memulihkan kondisi, baik itu untuk perbaikan logistik, bahan-bahan untuk memperbaiki rumah, membersihkan rumah, ini juga bisa dicari. Dan kalau hari ini terbatas memang karena memang meskipun sudah beroperasi SPBU tapi listrik ini belum menyala di Kabupaten Aceh Tamiang paling tidak hingga siang hari ini, sehingga jam operasional ini dibatas karena masih menggunakan genset, di mana dimulai dari jam 8 hingga pukul 12, lalu dimulai lagi pada pukul 1 hingga pukul 18 nanti. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Fida Alatas, Sunandar melaporkan. 3 minggu setelah bencana banjir dan longsor, akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga kini sudah bisa dilalui. Butuh waktu lama bagi tim gabungan untuk membuka akses jalan karena masifnya titik longsor dan jalan yang amblas. Jalur yang sudah bisa dilalui melalui Tarutung Simpang Rampa Poriaha menuju Kota Sibolga. Sementara untuk jalur normal melalui Batu Lobang masih tertutup. Warga yang akan menggunakan jalur ini dengan kendaraan diimbau melintasi daerah ini di siang hari dan tetap waspada akibat potensi longsor yang masih tinggi. Kontingen Indonesia masih menunjukkan performa terbaiknya di SEA Games 2025. Hingga Rabu sore, Indonesia telah mengumpulkan 67 medali emas. Dengan jumlah medali tersebut, Indonesia memperkuat posisi di peringkat kedua klasemen sementara perolehan medali di SEA Games 2025. Dari arena angkat besi, unggul tipis dari pesaingnya, lifter Rahmat Erwin Abdullah persembahkan emas ketiga dari cabang olahraga angkat besi di SEA Games Thailand. Rahmat Erwin Abdullah tunaikan tugas dengan sempurna di SEA Games 2025. Peraih emas Asian Games Hangzhou ini turun ke kelas 88 kg pada Selasa sore. Rahmat berhasil mencatat angkatan snatch 160 kg pada percobaan ketiga. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, anak dari mantan lifter nasional Erwin Abdullah ini sukses mengangkat beban 202 kg dengan total angkatan 362 kg. Rahmat berhak atas medali emas. Unggul 1 kg dari wakil Vietnam, Nguyen Quoc Tuan, ini jadi emas SEA Games keempat bagi Rahmat sepanjang karirnya. Sementara, Rizky Juniansyah menunjukkan kelasnya sebagai atlet angkat besi top dunia. Rizky berhasil meraih emas di SEA Games 2025 sekaligus memecahkan rekor dunia. Tanpa halangan berarti, Rizky yang turun di cabang angkat besi nomor 79 kg putra menyabet medali emas mengungguli lifter Malaysia dan tuan rumah Thailand. Rizky sukses mencatat angkatan 160 kg di snatch, lalu dengan superior berhasil mengangkat beban 205 kg di clean and jerk. Secara keseluruhan, atlet berusia 22 tahun ini mengangkat 365 kg sekaligus memecahkan rekor dunia.
Rizky mengaku sejumlah strategi telah ia siapkan untuk bisa mencapai kemenangan di SEA Games 2025. Sebenarnya memang lawan di SEA Games ini kan memang saya bilang kan nobatkan juga berat ya Mas ya. Karena kan memang SEA Games ini juga tidak main-main karena memang di sini ada tuan rumah, ada Thailand, terus maupun ada Malaysia yang memang juga notabene-nya bisa dikatakan bisa bersaing juga di kelas saya. Dan ini di kelas 79 ini yang Thailand itu adalah lawan saya waktu 2021 Mas. Waktu memang 2021 kan SEA Games pertama saya di Vietnam dan saya mendapatkan medali perak dan yang Thailand itu mendapatkan medali emas Mas. Saya kalah dengan dia, makanya saya dengan latihan giat dan maintenance yang bagus saya bisa mengalahkan lagi di Thailand SEA Games Thailand 2025 ini Mas. Penuhi target medali, Jason Donovan Yusuf jadi bintang tim akuatik Indonesia pada SEA Games 2025. Tim akuatik Indonesia selesaikan SEA Games 2025 sesuai target. 3 emas, 3 perak, dan 5 perunggu berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Kali ini, debutan Jason Donovan Yusuf jadi bintang Indonesia di Thailand. 2 emas berhasil disumbang Jason bagi Merah Putih, masing-masing dari gaya punggung 50 meter dan 100 meter putra. Sementara 1 emas lain disumbang perenang putri, Mas Miar Wolf. Usai SEA Games, Jason bilang akan langsung kembali fokus untuk menatap Asian Games 2026. Persiapan yang lebih matang akan jadi modal Jason untuk tampil di Asian Games mendatang. Mungkin evaluasi lebih ke cara menghandle pressure-nya aja. Soalnya dilihat dari kemarin pressure-nya lumayan besar dan mungkin kedepannya bisa mencoba menghandle pressure-nya lebih bagus lagi. Target kedepannya paling dekat Asian Games, qualify for Asian Games dan mungkin mendapatkan medali juga di Asian Games. Medali emas juga disumbangkan cabang atletik dari nomor lari gawang 100 meter putri. Dina Aulia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 13,21 detik. Disusul kompatriotnya Emilia Nova yang meraih perak dengan waktu 13,27 detik. Tim panjat tebing Indonesia mengawinkan medali emas nomor speed perorangan putra dan putri. Di final speed putra, Anastasia V. Robi Al-Hilmi meraih emas setelah berhasil finish dengan kecepatan 4,83 detik. Di final speed putri, Puja Lestari menyabet emas lewat catatan waktu 7,33 detik. Total dalam 2 hari penyelenggaraan SEA Games 2025, tim panjat tebing Indonesia telah meraih 4 medali emas. 2 medali emas sebelumnya diraih di nomor lead putra dan lead putri. Indonesia juga kembali menambah perolehan medali emas di ajang SEA Games 2025 dengan 2 medali emas datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Tambahan emas diberikan tunggal putra Alfi Farhan setelah sukses memenangkan All Indonesian Final melawan Zaki Abdullah dengan 3 set, 13-21, 21-8, dan 21-12. Sementara 1 medali emas lagi diraih ganda putra Indonesia, Sabar Gutama, Reza Pahlewi, usai menundukkan ganda putra Malaysia, Aaron Chia, Soh Woyik, 2 set langsung, 21-14, dan 21-17. Menang dramatis, atlet skateboard putra Indonesia Basral Graito Hutomo sumbang 1 emas bagi Indonesia. Basral Graito Hutomo tampil apik dalam babak final nomor street putra. Mencatat skor 166,67 poin dari kombinasi nilai best run dan best trick, Basral finish teratas dan berhak atas medali emas. Sementara itu, tim Wushu Indonesia sukses melampaui target dan mempertahankan gelar juara umum pada SEA Games 2025. Secara keseluruhan, Edgar Javier Marvelo dan kolega berhasil membawa pulang 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Emas diantaranya berhasil diboyong Edgar dari nomor gabungan Changquan, Daushu, dan Gunshu. Torehan ini melampaui target 3 emas yang dicanangkan Kemenpora. Tidak hanya itu, kontingen Wushu juga sukses mempertahankan gelar juara umum SEA Games yang sebelumnya diraih pada 2023. Yang pasti sangat bahagia sama bangga ya, dan lega juga sih akhirnya perjuangan untuk SEA Games kali ini telah selesai dan puji Tuhan bisa memberikan hasil yang memuaskan. Jadi ini persembahan terakhir saya untuk tim Wushu Indonesia.
Hingga Rabu sore, perolehan klasemen sementara pada SEA Games 2025 di Thailand, Indonesia masih menduduki peringkat kedua. Pada peringkat pertama masih diduduki tuan rumah Thailand dengan perolehan medali emas sebanyak 162 dengan total keseluruhan medali sebanyak 336. Sementara Indonesia memperoleh total 222 medali dengan rincian medali emas sebanyak 68, 75 medali perak, dan 79 medali perunggu. Sebanyak 9 medali emas telah diboyong cabang olahraga atletik. Disusul selanjutnya ada Vietnam di peringkat ketiga, Singapura di posisi keempat, dan Filipina di posisi kelima. Pada SEA Games 2025, pemerintah menargetkan kontingen Indonesia minimal meraih 80 medali emas. Indonesia masih perlu mengejar 12 medali emas lagi untuk bisa mencapai target tersebut. Tercatat sudah 2/3 jalan dari target 80 emas yang diusung pemerintah. Kendati perburuan medali emas masih menyisakan 4 hari lagi, beberapa cabang olahraga sukses melampaui ekspektasi. Sebut saja bulu tangkis, panjat tebing, dan atletik. Sementara masih ada cabur unggulan yang berpotensi menjadi lumbung medali belum sampai di finish akhir. Saya berharap jangan 4 hari ke depan kita tidak fokus. Ya, ini masih ada 4 hari, 16, 15, 18, 19. Sampai titik penutupan, ya, saya meminta kita harus fokus, konsentrasi. Semua cabur, atlet tetap memberikan yang terbaik. Jangan melihat angka hari ini, ranking hari ini. SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand masih berjalan hingga 20 Desember mendatang. Indonesia pun juga telah mengirim 1021 atlet yang akan bertanding di 41 dan 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bendera putih berkibar di sepanjang jalan dari PD Jaya menuju Samalangan, Biren, Aceh. Lalu apa maknanya pengibaran bendera putih ini? Kita punya bahasannya usai jeda, dipandu rekan saya Audrey Chandra sesaat lagi. Saudara, bendera putih berkibar di sepanjang jalan dari PD Jaya menuju Samalangan, Biren, Aceh sebagai tanda warga menyerah dan pasrah serta meminta bantuan internasional untuk memulihkan desa mereka pasca bencana. Pemasangan bendera juga dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap penanganan pasca bencana. Pemasangan bendera putih dilakukan warga yang merasa pemulihan wilayah tempat tinggal mereka pasca bencana ini tak kunjung ditangani dengan maksimal, termasuk soal endapan lumpur di rumah warga yang hingga kini belum bisa dibersihkan. Pengibaran bendera putih merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional dan berharap adanya bantuan internasional. Dengar-dengar, maksudnya minta tolong, udah pasrah, ya Allah, siapalah hamba yang murah hati, ya kan, siapapun peduli manusia lah, nah begitu mungkin. Bukan diminta untuk bisa diakui sebagai bencana nasional untuk meringankan beban daerah. Berarti warga di sini pasrah? Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf bilang ia tidak mengetahui maksud masyarakat mengibarkan bendera putih. Ia juga tidak mengetahui siapa pihak yang menginisiasi aksi tersebut karena aksi pengibaran bendera putih bukan arahan dari pemerintah. Banyaknya orang mengibarkan bendera putih pasti mereka. Menggunakan bendera putih. Bendera putih di setiap daerah, Pak. Mengibarkan bendera putih. Ada kopi itu apa maksud mereka? Yang itu di luar jangkauan kita. Ya, siapa yang merintah itu? Apa maksudnya? Kita sudah jelas kan? Aceh dalam NKRI. Lalu apa sebenarnya maksud pengibaran bendera putih di Aceh? Apakah masuknya bantuan asing seperti yang diharapkan para korban bencana akan bisa mempercepat pemulihan pasca bencana? Kita bahas bersama Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar. Mas Irawan, selamat malam. Malam, Mbak. Ada juga bergabung bersama kami Humam Hamid, Guru Besar Universitas Syah Kuala Aceh. Selamat malam, Pak Umam. Selamat malam, Mbak
Audrey. Ya, saya mau tanya dulu ke Pak Umam. Pak Umam, sebenarnya bendera putih saat ini yang dikibarkan warga Aceh mensyaratkan apa Pak sebenarnya? Itu gampang sekali. Itu kan orang-orang yang bukan putus asa, tapi itu isyarat darurat. Jadi masyarakat Aceh itu dalam bacaan saya mengibarkan bendera putih itu menyebutkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dengan mereka. Itu aja persoalannya. Kan ada bantuan yang sampai sekarang dilakukan, baik itu misalnya melalui laut, melalui udara, itu tidak cukup bagi warga di sana. Apa yang sebenarnya dirasa paling kurang? Sebenarnya udah dijawab oleh Pak Prabowo kemarin. Ya, sebenarnya semua ini sekarang kalau kita lihat, kita putar semua, ada 3 bupati yang menyerah. Ya, ada gubernur yang menangis. Ya, ada seorang Prabowo yang begitu kuat, begitu sampai ke melihat kenyataan di lapangan, itu dengan spontan keluar, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu artinya apa? Dia secara nggak sadar sudah melihat beban yang amat sangat besar. Beberapa asesmen mengatakan bahwa siklon kali ini itu, Senyar ini itu lebih dahsyat dari tsunami. Itu aja persoalannya. Dan negara masa saja sampai hari ini belum mampu, kebutuhan warga belum sangat mampu gitu. Itu aja, Audrey. Oke, jadi kalau jadi begini, ada memori kolektif yang nggak bisa dilupakan. Negara itu hadir penuh ketika tsunami. Dan ini hari ke-20 hari ini. Bayangkan Banda Aceh saja, ibu kota Aceh, yang tidak ada urusan dengan Senyar 25 ini, hari ini masih mati kota ini. Listrik tidak ini ada maksudnya? Listrik, tidak ada telepon. Ini susah sekali ini. Ya. Jadi sebenarnya tanpa bendera putih pun kita sudah tahu amat sangat darurat untuk Aceh. Jadi bendera putih itu adalah ekspresi save us, itu aja. Oke, Mas Irawan, ini warga sudah menyerah. Menyerah bukan berarti yang bagaimana, tapi menyerah pada keadaan dan bermaksud untuk ayolah begitu, ada bantuan yang lebih. Selama ini ternyata bantuan-bantuan yang dirasakan tidak terlalu benar-benar terserap oleh masyarakatnya, Mas Irawan. Apa yang terjadi sebenarnya? Memang kalau kita tadi mendengar Prof. Uman, ini adalah satu bentuk ekspresi yang disampaikan oleh masyarakat di Aceh, dan saya kira ini juga harus didengar oleh pemerintah, tetapi tidak hanya pemerintah pusat yang terus menerus kemudian dituntut untuk kemudian melaksanakan kewajiban negara, tapi ini harus terbangun satu kerjasama yang penuh antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk kemudian memenuhi ekspektasi masyarakat di yang terkena dampak bencana tadi. Tapi yang perlu saya sampaikan di dalam forum ini bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, bahkan kalau kita lihat hasil rapat paripurna kabinet terakhir itu, semua Presiden sudah mengarahkan agar ada pengerahan sumber daya ke daerah bencana tersebut. Dan saya kira tadi termasuk tadi yang disampaikan bahwa sebenarnya makna yang dimaksud oleh Pak Prabowo terkait bahwa tidak punya tongkat Nabi Musa itu yang tadi juga disampaikan oleh Prof. Umam, sebenarnya lebih kepada bahwa tidak ada penanganan bencana yang bisa selesai dalam sehari gitu. Memang membutuhkan satu proses yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Oke. Saya mau nanya kembali kalau gitu ke Pak Umam. Pak Umam, sebenarnya kalau katakanlah dari skala 1 sampai 10, sebenarnya tolak ukur yang bisa dikatakan yang bisa terasa bantuannya ini dari skala 1 sampai 10 berapa bisa dinilai kah, Pak Umam? Sangat suka untuk menilai. Sekarang begini, bayangkan puluhan ribu rumah di paling kurang 5 kabupaten kota itu, paling kurang 5, itu tertimbun lumpur 2,5 meter.
Dan sampai hari ini belum ada huntara. Ini hari ke-20. Ya. Mereka jelas nggak tahu mau di mana nginapnya itu. Ada yang nginap di rumah, ada yang nginap di masjid. Ya. Kalau tenda-tenda yang dibuat pemerintah? Ada yang lapar, ada yang lapar. Maaf ini, ada yang lapar ini. Okay. Belum lagi di daerah wilayah tengah. Itu saya masuk. Ketika dia berlaporan di kabinet segala macam, itu yang ada adalah kebenaran administratif. Ya. Laporan petanya bagus, jumlahnya segala macam, itu adalah kebenaran administratif, terutama dari ketua BNPB. Maaf saja, Pak. Ya. Oke. Yang kedua, ketika dia ke lapangan, itu namanya dia mendapat sebuah ground truth, kebenaran yang ada di lapangan. Dia melihat bagaimana Tamiang itu habis digenangi oleh lumpur. Dia terbang kemudian ke Benar Meriah. Dia terbang kemudian ke wilayah tengah. Dia lihat hancur sekali. Yang dia katakan itu, dia nggak mengatakan secara terbuka, tapi yang dia katakan adalah kapasitas Aceh itu nggak mampu mengurus. Jadi jadi kita satu-satu bahas. Kalau tadi dibilang katanya bahwa ini hanyalah kebenaran administratif saja, kenyataannya di lapangan nggak begitu, Mas? Ya, saya ingin meneruskan tadi, termasuk tadi yang disinggung bahwa pemerintah daerah tidak mampu dan menangani bencana. Sebenarnya itulah yang perlu kita koreksi dari proses birokratisasi penanggulangan bencana. Jadi sebenarnya itu persyaratan administratif bahwa ketika kabupaten kota kemudian tidak mampu, maka prosedur penanganan bencana dilaksanakan oleh provinsi. Jadi bukan tidak mampu dalam arti material, tapi dalam arti formil bahwa perlu ada kerjasama di tingkatan provinsi. Tapi sudah berminggu-minggu, bukannya hal ini harusnya sudah selesai di tingkat-tingkat seperti ini? Ya makanya kemudian yang itu kan sudah selesai sebelumnya. Itu kan sudah selesai dan saat ini bencana ya. Dan Prof, mohon maaf Prof. Bencana nggak menunggu laporan. Bencana nggak menunggu rapat. Bencana itu kematian, kemudian kelaparan, tidak ada rapat di situ. Yang ada adalah judgment yang paling clear saja ketika tsunami. Day 5 selesai itu. Ini sudah hari ke-20. Tolong Pak Irawan ini ngomong di DPR. Kita mau dengar di DPR. Diam semua di DPR RI di Jakarta, membiarkan saudara-saudaranya itu di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Artinya dirasakan sama warga ini terkesan ada pembiaran. Nah itu yang sebenarnya begini. Kalau kami lihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah, terus pemerintah daerah sejak hari pertama sampai dan hari ke-20 ini adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dan seksama. Makanya kemudian rapat-rapat itu penting untuk kemudian mengkoordinasikan dan mengintensifkan. Dan saya lihat, kami menilai bahwa juga pemerintah juga telah melakukan sesuatu yang maksimal yang bisa dilakukan sampai saat ini. Makanya kemudian kami DPR menuntut agar tahu mana kemudian yang memang menjadi prioritas pada saat ini agar penanganannya bisa dilakukan secara tepat dan cepat. Tadi seperti Profesor Umam menyampaikan ada satu kebutuhan terkait hunian sementara. Itu yang kami dorong. Kalau kelaparan kami belum pernah menerima laporan bahwa terjadi kelaparan karena kebutuhan pangan itu yang justru menjadi prioritas. Saya melihat dari apa yang kami disampaikan kepada kami, satu kebutuhan pangan, yang kedua adalah kebutuhan listrik, terus kemudian kebutuhan hunian sementara, terus pencarian korban yang tanahnya mulai mengering itu dilakukan. Nah dari laporan update yang kami terima, yang saat ini adalah yang menjadi prioritas adalah aksesibilitas distribusi atau logistik itu karena jalan masih. Mas Irawan, kalau gitu dengan banyaknya tadi permasalahan, ada masalah infrastruktur, hunian sementara, makanan juga, kemudian juga mungkin sekolah-sekolah, warganya mau bekerja gimana caranya? Pertanyaannya kenapa kalau begitu tidak membuka saja seluas-luasnya bantuan asing? Nanti ya usai jeda Bapak-bapak tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ini gambar terbaru, Saudara, dari Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan pesawat kepresidenan baru saja tiba di Sumatera Barat. Direncanakan Presiden akan mengunjungi korban bencana banjir dan juga longsor di Sumatera Barat. Dan Presiden baru tiba malam hari ini, pukul 6:30 malam di Sumatera Barat untuk memantau
beberapa lokasi terdampak. Kalau beberapa informasi yang kami dapatkan, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi 3 lokasi di Sumatera Barat, yakni di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan jalur lintas nasional Lembah Anai. Memang dari beberapa waktu terakhir, Presiden Prabowo ini terus mengunjungi kawasan atau wilayah-wilayah terdampak bencana banjir dan juga longsor. Jika hari ini di Sumatera Barat, tepatnya di Padang, maka sebelumnya Presiden ini mengunjungi beberapa kali juga begitu di wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara untuk memastikan memang bantuan benar-benar tersalurkan, bukan hanya ke 1-2 daerah yang terdampak, tetapi wilayah terisolasi pun ini juga memastikan seluruh bantuan bisa terserap dengan baik, termasuk di wilayah Sumatera Barat. Direncanakan, menurut informasi yang kami himpun, Presiden akan mengunjungi 3 lokasi. Kali ini di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga jalur lintas nasional Lembah Anai. Untuk lebih lengkapnya, saya mau sapa terlebih dahulu ada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Cindy, selamat malam. Apa yang bisa disampaikan? Berapa hari rencananya Presiden akan mengunjungi wilayah Sumatera Barat? Selamat malam, Audrey. Rencana sejauh ini 2 hari atau malam. Baru itu mendapatkan dengan cabang menggunakan dan agendanya sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah rapat yang kalau dari informasi dari oleh wartawan selama rencananya akan dilakukan Kodam, tapi apakah bisa atau tidak juga masih belum ada konfirmasi yang jelas kabarnya rapat. Ya. Cindy, mungkin sambil diperbaiki komunikasinya karena terpatah-patah dan kami tidak mendengarkan laporan lebih lengkapnya, mungkin sambil diperbaiki, sambil juga saya kembali menanyakan, Cindy, sebenarnya rencananya berapa hari Presiden Prabowo Subianto ini akan mengunjungi beberapa wilayah di Sumatera Barat dan kemana saja informasi yang didapatkan, Cindy? Cindy? Ya, sinyalnya kurang baik. Nanti kita akan memperbaharui kembali informasi dari Cindy. Tapi sejenak kita akan lihat visual terbaru dari ketibaan Presiden Prabowo Subianto yang terus mengawal penanganan bencana. Dan kali ini Presiden meninjau Provinsi Sumatera Barat dan direncanakan akan mengunjungi beberapa kawasan terdampak bencana banjir dan juga longsor. Sambil kita memperlihatkan ketibaan Presiden Prabowo, saya mau bertanya kembali begitu. Presiden beberapa waktu lalu sudah memimpin ratas percepatan penanganan bencana, Mas Irawan. Hari ini juga malam ini Presiden tiba di Sumatera Barat. On off meskipun tidak ke Jakarta, kemudian kembali ke Aceh, ke Sumatera Utara, dan kini Sumatera Barat. Pertanyaannya, penanganan yang masih saja dirasa kurang oleh warga Aceh, kenapa tidak kemudian membuka lebar seluas-luasnya bantuan asing biar mempercepat sisi-sisi yang kurang biar bisa ditutupi segera? Situasi bencana memang tidak pernah mudah, Mbak. Kami sangat memahami situasi yang ada di lapangan dan kita juga telah merasakan kondisi seperti darurat bencana seperti saat ini berulang kali. Tentu yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana membangun optimisme dan solidaritas kita untuk melewati masa bencana ini. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa Presiden telah menyampaikan bahwa kita punya kemampuan dan kekuatan yang memadai dalam menanggulangi bencana, tidak hanya di Aceh tetapi juga di Sumatera Barat dan juga di Sumatera Utara. Nah, inilah kami yang di DPR mendorong agar kemudian pemerintah, kementerian, lembaga bersama pemerintah daerah
agar menerjemahkan kekuatan dan kemampuan dari negara, kapasitas pemerintah ini, agar kemudian dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh rakyat, dan mendekatkan kebijakannya dengan realita bencana memang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, agar kemudian tuntutan agak terkait dengan status ini menjadi menjadi tidak relevan. Yang penting saat ini adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu bekerja keras, sama halnya ketika status bencana nasional ini ditetapkan. Kaitannya dengan bantuan luar negeri, sekali lagi bahwa pemerintah tidak menutup mata atau tidak menutup bahwa keinginan atau niat baik negara-negara sahabat, organisasi-organisasi internasional Sampai untuk membantu pemimpin daerah aja Indonesia. meminta bantuan dari PBB loh, Mas. Kenapa? Ada pemerintah daerah juga yang meminta bantuan dari PBB. Itulah yang perlu juga kami apresiasi dari Pak Mualim sebagai pemimpin daerah untuk kemudian mencari bantuan-bantuan yang bisa membantu pemerintah masyarakat di Aceh sana. Itu bukan sesuatu yang perlu disalahkan gitu, tetapi ini bisa saling menguatkan, karena memang kalau kaitannya dengan hubungan luar negeri itu adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kembali ke Pak Umam. Pak Umam, kalau dikatakan tadi Mas Irawan, sebenarnya pemerintah juga tidak abai ya untuk membuka seluas-luasnya. Karena kita mampu. Tapi untuk sementara kita mampu begitu bisa menangani dulu dari lintas kementerian pemerintahan pusat, kementerian lembaga sampai ke pemerintahan atau di daerah begitu. Tapi pertanyaannya sebenarnya apa sih yang warga inginkan, Pak Umam? Saya bicara. Ya, Pak Umam. Halo. Mbak Audrey, Ya. pertanyaannya apakah Indonesia tidak mampu menangani sendiri? Kan itu pertanyaannya kan? Indonesia mampu, sangat mampu. Tetapi negara yang kuat tidak sendirian bekerja dalam krisis yang sangat besar. Ya. Kita ini upper middle class. Kalau dari segi status kita. Jepang itu develop. Amerika itu superpower. Ketika krisis, mereka membuka. Gak usah malu, ini adalah solidaritas internasional. Kita bantu orang. Jadi ini bukan aib. Jadi bukan masalah gengsi gitu Pak Umam? Bukan aib. Ya. Tsunami itu ada. Bagaimana? Ya, jadi artinya bukan semata-mata ini untuk juga contoh darurat gengsi. ini. Banda Aceh enggak bagus komunikasinya, internetnya enggak bagus ini. Nggak apa-apa, silakan Pak, kita bisa mendengar dengan jelas, Pak Umam. Membuka pintu ya terdengar. Jadi membuka pintu untuk bantuan asing bukan tanda kelemahan. Ya, negara kuat benar, tapi negara kuat dalam menghadapi krisis yang amat sangat besar seperti ini tidak bekerja sendirian. Ya, saya kira beginilah kalau saya mau ngomong. Aceh ini punya memori kolektif. Bagaimana negara itu memberikan kasih sayang dalam tanda petik kepada warganya ketika mereka tertimpa dengan bantuan besar. Hari ini itu belum ada. Saya bukan mengatakan tidak ada. Dan ini adalah hari ke-20. Tadi Mas Irawan mengatakan sebuah kata kunci, aksesibilitas. Ada makanan nggak nyampe. Itu di wilayah tengah itu patah jalannya itu. Orang-orang mengangkut individu, keluarga 20 km berjalan menjemput makanan. Bagaimana kalau yang single parent, bagaimana orang tua, bagaimana yang orang sakit. Ini luar biasa ini. Jadi lagi-lagi ya, jangan marah kenapa orang menaikkan bendera putih. Pertanyaannya adalah kenapa orang menaikkan bendera putih. Itu yang paling penting. Jangan melihat kepada tanda, tapi lihat kenapa mereka bendera putih. Tanda bendera putih adalah tanda darurat, save us itu. Jadi itu, tolong selamatkan kami. Tidak ada maksud penghinaan, tidak ada maksud menghina negara, tidak ada maksud merendahkan kedaulatan, tidak ada, tidak ada. Tapi di sini mungkin titik lelahnya ya, titik lelah dari berhari-hari ya Pak Umam ya,
berharap ada bantuan segera, tapi nyatanya di 20 hari pasca penanganan ini nampaknya belum semua merata, Mas Irawan, yang dirasakan oleh warga. Begini Mbak, Mas Irawan, kalau saya boleh sebentar ya. Coba suruh terbang teman Anda dari Jakarta ke Banda Aceh. Sampai ke airport Banda Aceh itu hari ke-20 belum ada sinyal di situ. Ini ibu kota provinsi yang tidak kena musibah. Listrik tidak ada, yang merata ini kita giliran 12 jam, 10 jam, paling tinggi 15 jam. Yang hidup hanya di pendopo, kantor gubernur pun ya mereka punya sendiri, tapi masyarakat nggak bisa. Dalam era yang seperti ini, menurut saya, orang pun harus merubah ini. Definisi negara gagal itu masih dirubah. Jangan-jangan kita gagal ini kalau menurut sekarang ini definisinya. Oke, Pak Mas Kepmi sudah tangkap. Kalau gitu pertanyaannya Mas Irawan, gimana caranya meyakinkan para korban banjir ini? Jadi pernyataan-pernyataan ini bukan hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar realita dan semuanya terasa. Tadi seperti Pak Umam bilang, kasih sayangnya itu sangat terasa sekali ke semua lapisan. Iya, negara dan pemerintah sangat memahami apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara saat ini. Makanya kemudian di rapat kabinet paripurna terakhir yang kami juga saksikan, semua sumber daya negara, sumber daya pemerintah pada saat ini diarahkan untuk kemudian melaksanakan tanggap darurat dan tahapan rehabilitasi di sana. Makanya kemudian saya termasuk meyakini bahwa adanya bendera putih yang ada di PD Jaya atau di sepanjang jalan tersebut tidak membuat negara merasa lebih rendah atau tersinggung dengan keadaan tersebut. Oleh karena itu bahwa kami DPR mendorong agar kemudian titik-titik yang memang ada pengibaran bendera putih tersebut sebagai satu ekspresi bahwa ada harapan untuk kemudian mendapatkan intervensi pemerintah atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk kemudian segera mencari titik-titik lokasi tersebut agar kemudian memang negara atau rakyat merasakan peran serta negara atau pemerintah dalam menanggulangi bencana dan memenuhi harapannya untuk kemudian mendapatkan pertolongan terkait dengan kebutuhan pokok tersebut. Oke, kalau gitu Pak Umam, apa yang diinginkan? Percepatan apa yang kini diinginkan dari semuanya atau ada yang lebih spesifik lagi ini biar didengarkan sama Mas Irawan dan bagi menteri-menteri yang saat ini menonton? Nanti kami sampaikan. Ya. Begini Mas Irawan, tolong Anda tanya ke kabinet ya. Ya. Ini perpanjangan 2 minggu kedua. Apa artinya itu? Apakah itu lelah birokrasi? Apakah itu kompleksnya masalah? Masa darurat itu nggak terlalu panjang sebenarnya. Jadi ini kita lihat ini, bahwa negara sudah mengakui sangat kompleks masalahnya. Jadi kita nggak usah ngomong lagi ini masalah bendera putih. Negara sudah mengakui kok. Diperpanjang masa darurat untuk 2 minggu kedua. 2 minggu pertama ini. Setelah 2 minggu pertama ini akan ada 2 minggu kedua. Mudah-mudahan nggak ada 2 minggu ketiga. Jadi nggak usah pakai indikator ilmiah Profesor Doktor ini. Akal sehat sajalah. Ya. Nggak usah tanya ke ahli kebencanaan, nggak usah. Lihat 2 minggu kedua, ya. Jadi nggak usah tanya lagi, isunya bukan lagi bendera putih, Mbak. Ya, isu kedua adalah Banda Aceh ini lumpuh sebagai ibu kota yang melayani 18 kabupaten kota yang kena, dan Banda Aceh alhamdulillah nggak ada apa-apanya. Kok Banda Aceh kemudian ada musibah begitu? Banda Aceh nggak ada listrik sampai hari ini dan nggak jelas sampai kapan siap. Jadi artinya yang diharapkan ingin semuanya cepat ya Pak, termasuk jadi aliran listrik ya. Tolong nanti cari ahlinya ya, lihat kembali apa definisi negara gagal ya, coba lihat nanti. Ya, saya tidak mengatakan ini sudah gagal, mungkin mesti direvisi ini. Dalam abad ke-21 beda definisi negara gagal dengan abad ke-20. Ketika digital, ketika energi, itu lebih banyak tidak ada pangan daripada tidak ada komunikasi. Oke, yang kita tangkap di sini adalah percepatan, Mas Irawan. Harus disampaikan segera ya, Mas Irawan ya. Pasti bahwa itu apa namanya? Tanya ke kabinet apa mereka tidur itu? Apa mereka memberikan silakan menjawab laporan yang tidak benar kepada presiden? Baik, singkat aja Mas Irawan. Tentu ini akan terus kita dorong pemerintah untuk terus bekerja
keras untuk dalam rangka memenuhi Keras dan cepat ya Mas ya? harapan publik, tentu harus cepat dan tepat dan prioritas, dan saya kira perlu tadi diklarifikasi dari Prof, kita jauh dari kata negara gagal karena sampai saat ini pemerintah sedang bekerja, kementerian, lembaga pemerintah daerah sedang bersungguh-sungguh untuk bekerja di lapangan. Mas Irawan terima kasih, Ya, Pak Umam terima kasih. terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak Kalau semua. saya boleh katakan, saya tidak mengatakan negara gagal. Oke, Tapi baik. ini dengan kejadian ini kita mesti melihat kembali apa definisi negara gagal. Oke, Dalam konteks abad ke-21. baik. Terima kasih Terima kasih Prof. Pak Umam. Terima kasih Mas Irawan. Tolong Prof. ya. Ya Prof. Semua Anda senang. Tetap bersama kami, Saudara. 6 polisi terlibat pengeroyokan 2 debt collector hingga tewas menjalani sidang etik hari ini. Sesaat lagi, Radi Saputro, rekan saya akan membahasnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, 6 polisi yang terlibat kasus pengeroyokan terhadap 2 mata elang atau debt collector atau yang biasa juga disebut penagih utang hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan hari ini menjalani sidang etik. 6 polisi yang menjalani sidang etik telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Mereka berasal dari Satuan Pelayanan Markas atau Yanma Mabes Polri. Sidang digelar di gedung TNCC Mabes Polri secara tertutup. Kasus pengeroyokan oleh 6 polisi yang menyebabkan 2 penagih utang tewas di Kalibata dipicu oleh utang kredit sepeda motor milik salah satu tersangka. Kamis 11 Desember lalu, penagih utang menghentikan sepeda motor yang dikendarai salah satu polisi untuk menagih utang kredit. Rekan-rekan polisi yang dicegat datang dan mengeroyok debt collector hingga tewas. Tak berselang lama pasca pengeroyokan, sejumlah orang yang diduga rekan debt collector datang ke lokasi dan membakar kendaraan serta warung para pedagang. Saudara, penagihan utang yang melibatkan pihak ketiga atau debt collector banyak memicu kasus kekerasan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menilai perlu adanya evaluasi terkait tindakan para debt collector ini. Beberapa dekade ini ada cara-cara yang salah dilakukan oleh mata elang ataupun debt collector. Jadi apabila fidusia itu sudah terdaftar, seyogyanya pihak ketiga ataupun yang mendapat surat perintah kerja menghimbau bagi para customer untuk melunasi ataupun secara administrasi membahas di kantor. Jadi bukan memberhentikan secara paksa terkait tentang customer yang ada di jalanan. Dengan adanya peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan leasing-leasing untuk bisa mengatur regulasi yang tepat. Mohon maaf, kadang-kadang SPK tersebut belum tentu ada dan itu turun kepada tangan berikutnya. Sehingga bukan kepada orang yang memiliki pengetahuan, edukasi, ataupun skill tentang hukum. Sehingga mencegat, memberhentikan, bahkan merampas. Aksi debt collector menagih tunggakan kredit telah berulang kali menimbulkan masalah. Terakhir kasus di Kalibata, Jakarta Selatan, 2 debt collector tewas dikeroyok 6 polisi. Lalu bagaimana mencegah kasus seperti ini terulang? Perlukah ketentuan tentang pelibatan pihak ketiga dalam menagih utang dievaluasi? Kita ulas bersama Ketua Dewan Komisioner OJK atau Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 Wimbo Santoso yang bergabung melalui sambungan virtual, dan di studio ada anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo dan pengurus harian di LKI Niti Emiliana. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Selamat malam Pak Wimbo. Selamat malam Pak. Baik, saya ke Pak Wimbo dulu deh. Ini kan terjadi berkali-kali ya sebenarnya. Penagihan utang yang berujung pada kekerasan terjadi. Nah, pada era Anda pada saat itu di OJK, apa yang bisa diperhatikan dan dititik beratkan ketika kasus seperti ini terus berulang, Pak Wimbo? Ya, terima kasih atas undangannya. Tentang debt collector ini sudah diatur secara jelas bagaimana hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bahkan POJK terakhir nomor 22 tahun 2023 sangat jelas ya,
dalam melakukan penagihan itu ya dilakukan oleh badan hukum yang bersertifikasi ya. Jadi tidak boleh liar. Itu harus mengatasnamakan badan hukum yang jelas dan bersertifikasi. Juga tidak menggunakan kekerasan, tidak boleh mengancam, atau tidak boleh melakukan tindakan yang mempermalukan. Itu sangat jelas diatur. Bahkan menagih itu harus pada hari kerja. Pukul 8 sampai jam 20 ya. Waktu setempat, artinya di mana daerah itu berada. Dan juga tidak menagih kepada pihak lain selain konsumen. Ya. Dan tidak boleh secara terus-menerus mengganggu. Jadi sangat clear POJK-nya itu mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau itu dilanggar, tentunya ada hukuman-hukuman yang bisa dikenakan, ya, baik kepada yang bersangkutan penagihnya, ya bisa juga berimbas kepada lembaga yang mewakili penagih itu. Ya. Itu harus ikut bertanggung jawab. Di samping itu banyak lagi etika-etika yang tetap harus diperhatikan. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia juga mengatur hal yang sama mengenai hal itu. Jadi ini tinggal kalau melanggar hukum ya tentunya harus ditindak. Mungkin demikian. Ya kalau melanggar hukum harus ditindak. Tapi permasalahannya Pak Wimbo, dari periode Anda mungkin hingga saat ini kan terus berulang ya. Seolah mereka dalam tanda kutip tidak tunduk terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh OJK. Apa yang kira-kira yang saya tanyakan tadi, apa yang kira-kira salah dengan apa kejadian-kejadian yang dihadapi oleh publik yang harus dihadapkan pada penagih utang? Ya. Law enforcement yang harus lebih tegas dan konsisten, itu yang harus dilakukan. Ya. Karena kalau itu dilarang, itu juga tidak menjamin bahwa itu tidak akan dilakukan. Diatur aja bisa dilanggar, dilarang bisa juga dilanggar. Artinya itu law enforcement yang menjadi kunci yang dilakukan secara tegas dan konsisten. Itu aja. Baik. Saya ke DPR kalau begitu. Pak, kalau dari DPR, dari fungsi pengawasan, ini sebenarnya ada desakan publik karena memang sudah terlalu sering meminta agar POJK ini dihapus, terutamanya ketentuan soal mengizinkan pelibatan pihak ketiga dalam penagihan utang. Tapi kan ini tidak mungkin karena ada memang mekanisme yang mengatur pelibatan pihak ketiga untuk menghindari kredit macet dalam suatu peminjaman uang ataupun dalam segala hal kredit begitu. Pandangan Anda bagaimana? Jadi gini, moderatnya? Ya, jadi gini, Mas. Kalau kita bicara soal kredit ya, kendaraan roda 2. Saya pertama bicara data dulu. Ya. Periode 2025 ini kredit motor itu jumlahnya hampir 5 juta, 4,7 juta. Ya. Nah, artinya apa? Potensi terjadi gagal bayar, kredit macet dan seterusnya, ini kan juga besar. Betul. Dan ini juga terkait dengan regulasi. Ya, ketika orang dengan sangat mudah mendapatkan motor dengan DP yang sangat rendah. Bahkan tidak ada DP kan? Bahkan tidak ada DP. Nah, 0%. Jadi kita harus tarik dulu akar masalahnya di mana. Karena jangan sampai kemudian kita ingin menyelesaikan masalah, tapi akar masalahnya tidak kita selesaikan. Satu. Yang kedua, ini kan semua diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Di situ jelas punya hak eksekutor gitu ya, dan seterusnya. Cuman yang jadi masalah memang di ketentuan undang-undang itu ya, di pasal 29 tentang eksekusi itu tidak jelas bagaimana ketika terjadi kredit macet, mekanisme segala macamnya itu. Nah, di sisi itulah mungkin OJK memberikan sebuah regulasi bagaimana ketika jaminan fidusia ini mengalami kemacetan. Nah, sangat normatif memang gitu ya. Padahal di dalam jaminan fidusia ini kontraktualnya ini kan pendekatannya sangat perdata. Ya kan? Sangat perdata. Tapi kemudian pada prakteknya ini berimbas kepada tindakan pidana. Nah, maka saya melihat ini ada
undang-undang kita sudah cukup lama, jaminan fidusia dari tahun 99. Ya. Udah 26 tahun lebih kita dengan itu. Nah, saya berpikir bahwa ini kekosongan ini harus diisi. Harus diisi. Kita berpikir ulang bagaimana terhadap jaminan fidusia melalui kontraktual perdata ini betul-betul ada satu lembaga gitu ya, atau instansi yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tanpa harus kemudian dengan pendekatan pihak ketiga yang selama ini kita kenal kemudian berekses kepada kekerasan, intimidasi, dan seterusnya. Nah, ini yang ingin kita hindari sebenarnya. Ini kan sebenarnya masalahnya berarti dalam tanda kutip verifikator nakal ya. Kalau memverifikasi orang yang ingin mengajukan kredit motor segala macam, ini terlalu mudah untuk sangat mudah di-approve gitu. Iya, betul. Banyak verifikator nakal. Saya akan bertanya dari kacamata konsumen, proyeksi perspektifnya konsumen. Kalau memang ada tadi kontraktual jaminan fidusia ya, yang perlu ada kekosongan di situ. Anda memandang apa yang harus ditekankan juga kepada konsumen agar memang mereka juga tertib ya, membayar utang mereka ketika kadang-kadang gini kan, penagih utang menagih utang, kadang-kadang yang lebih galak yang ditagih utangnya gitu loh kadang-kadang. Nah, ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Bagaimana, Mbak? Iya. Kita lihat juga memang ada hak dan kewajiban di masing-masing peran itu, konsumennya maupun leasingnya dan juga pihak ketiga, ada peran masing-masing. Kita lihat dari hak dan kewajiban konsumen. Konsumen itu berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk. Tapi di sisi lain konsumen juga punya kewajiban, kewajiban untuk membayar. Sekiranya memang itu adalah salah satu prinsip itikat baik dalam bertransaksi. Itikat baik itu bukan hanya dalam sisi konsumen, tapi dalam sisi perusahaan leasingnya itu ataupun pihak ketiga. Itu juga harus saling beritikat baik dalam berbisnis lah. Beritikat baik itu memang konsepnya itu luas ya. Ya, itu luas memang. Itu luas. Nah, prinsipnya ketika memang ada suatu kejadian atau fenomena yang gagal bayar dilakukan oleh konsumen, di awal itu seharusnya ada yang namanya perjanjian. Ketika memang konsumen itu tidak mampu untuk membayar, itu harus ada yang namanya tindakan ataupun persetujuan yang sekiranya sesuai perjanjian antara konsumen dan pihak leasing tersebut. Jika memang tidak mampu untuk membayar, maka bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang one prestasi. Karena itu adalah suatu kewajiban konsumen. Jadi kalaupun suatu fenomena ini terjadi, saya kira juga saya tidak membenarkan konsumennya. Karena di sisi lain konsumen itu juga berkewajiban untuk membayar. Dan di sisi lain secara prosedur, nah pihak leasing ini juga ada sedikit permasalahan terkait dengan bagaimana tata cara untuk melakukan penarikan. Karena memang di Undang-Undang Fidusia ya Pak, nah itu YLKI pernah menjadi saksi ahli di tahun 2019 itu disahkan untuk di MK, khususnya di pasal 15 bahwa memang ketika memang terjadi ada macet, penarikan itu memang harus ada syarat-syarat tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Wimbo tadi ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iya, dan itu harus sesuai dengan persetujuan konsumen, tidak boleh di jalan raya dan juga itu harus ada putusan dari pengadilan, gitu. Kalaupun itu tidak ada, maka itu dan itu terjadi di jalan raya itu bisa dikatakan sebagai pasal untuk perampasan. Perampasan, ya. Nah ini yang berarti saya nanti ke Pak Wimbo untuk menanyakan. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Niti lalu juga Pak Yanwar, ada kekosongan, tapi kekosongannya di manakah? Jadi yang harus dikoreksi aturan penagihan utangnya ataukah jaminan fidusiannya? Kita akan tanyakan hal itu kepada Pak Wimbo nanti dari mantan komisioner OJK setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat tadi. Masih memperbincangkan bagaimana menata kembali proses ataupun mekanisme penagihan utang agar tidak terjadi kembali insiden penagihan utang dengan cara kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi. Saya tadi bertanya ke Pak Wimbo. Pak Wimbo, kalau memang pembicaraan malam hari ini sudah mengerucut, sepertinya yang perlu dikoreksi bukan aturan penagihannya, tetapi tadi ada, menurut Pak Yanwar tadi ada undang-undang jaminan fidusia di pasal 15 yang menentukan bahwa
si penagih utang tanpa ada putusan pengadilan bisa melakukan eksekusi. Meskipun tadi kata Mbak Niti ada judicial review ya, tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, namun sepertinya belum tersosialisasikan dengan baik. Nah, bagaimana menurut Anda menengahi hal ini? Untuk undang-undang fidusia yang saya tahu nomor 42 tahun 99 ya, meskipun ini juga banyak diperdebatkan, ini sesempurna apapun undang-undang fidusia itu hanya memberikan kekuatan hukum, ya, yang pelaksanaannya pun perlu proses yang barangkali ini sangat rumit untuk aset-aset yang kecil. Ini, tapi untuk aset-aset yang besar saya rasa itu akan bisa efektif. Tapi kalau aset-aset kecil seperti motor ini, barangkali lendernya tidak akan menempuh itu. Karena tidak praktis dan akan butuh waktu lama. Dan juga ini memerlukan biaya yang mahal. Jadi mereka jalan pintas dengan menggunakan jasa penagihan ini. Itulah yang menjadi masalah di lapangan. Sehingga menurut hemat kami, apapun aturannya, ya, selama law enforcement-nya dilakukan dengan konsisten dan terus-menerus, itu otomatis akan bisa dipatuhi oleh para pelaku pasar, baik lender maupun jasa penagihan ini. Nah, tapi isunya ini kan banyak banget, ya. Bagaimana kita mengenforce itu juga tidak begitu gampang. Seperti yang terjadi proses pemberian pinjaman peer-to-peer lending. Itu sangat cepat ya, dan sangat juga mungkin kalau kita menggunakan prosedur yang betul dalam pemberian kredit tidak akan efektif ya, karena jumlahnya kecil dan mengcover masyarakat banyak di semua daerah, sehingga ya mitigasinya dia melakukan kalau ada yang default melakukan penagihan menggunakan jasa penagih. Nah, tinggal bagaimana kita mengenforce bahwa jasa penagihan ini harus tertib sesuai dengan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, dan ini sebenarnya praktek ini juga sudah ada lama, hanya saja begitu ini masif, ya, banyak yang melanggar, ya, ini menjadi isu nasional. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga konsistensi kita dalam mengenforce pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kalau kata Pak Wimbo, Pak Yanwar, kuncinya law enforcement, konsistensi law enforcement. Kalau jaminan undang-undang fidusia tadi, undang-undang jaminan fidusia tadi seperfect apapun gitu, kalau tidak ada law enforcement yang konsisten ya percuma saja. Tadi hanya berlaku untuk perjanjian kredit yang besar-besar saja seperti rumah, tanah dan sebagainya. Kalau motor ya akan sulit aplikator untuk menerapkan. Bagaimana? Jadi begini, ini kan kontraknya ini kan para pihaknya ini melakukan perjanjian perdataan. Nah, selama tidak ada wan prestasi kan ini tidak ada masalah. Kenapa sekarang ini menjadi ramai tadi seperti Pak Wimbo? Karena kan kredit motor ini begitu masif. Anda katakan di awal tadi ya. Gitu loh. Nah, terus kan ini juga ada masalah ekonomi, ada COVID dan segala macam. Itu kan akhirnya terjadi wan prestasi. Nah, yang sedang kita bicarakan ini munculnya pihak ketiga ya, yang disebut debt collector atau mata elang atau siapapun apapun itu, ini kan seperti mencari jalan pintas terhadap pihak yang wan prestasi di dalam perjanjiannya. Nah, OJK telah membuat aturan tentang bagaimana pihak ketiga terlibat di dalam proses kontraktual ini, bagaimana cara menagih, mulai dari tata cara, waktu dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara law enforcement, saya setuju. Cuman law enforcement-nya seperti apa? Karena ini kan perdata para pihaknya, gitu loh. Kalau saya pinjem motor, saya tidak bisa bayar. Ya kan pada dasarnya ya jaminan saya dieksekusi, kan itu saja sebenarnya. Diambil barangnya. Urusannya bukan pidana. Tapi ketika ada pihak ketiga yang kemudian berupaya mengambil dengan caranya sendiri, muncullah kemudian peristiwa pidana dengan intimidasi, dengan apa dan segala macam. Nah, di mana aparat penegak hukum?
Nah, dia baru bisa masuk itu ketika terjadi peristiwa pidana konflik di antara pihak ketiga ini, debt collector, mata elang itu dengan para kreditur. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa kemudian yang punya kewenangan gitu ya, yang secara dilindungi undang-undang menjadi penengah di dalam permasalahan wan prestasi antara konsumen dengan leasing misalnya. Perlu ada lembaga khusus tadi itu di tengah-tengah atau bagaimana? Ya kalau lihat trennya ya yang begitu nilainya jutaan transaksinya itu, menurut saya ini penting. Gitu loh. Ini karena masyarakat kita juga harus dilindungi ketika dia terjadi something, tidak bisa bayar karena ada masalah pendapatan dia yang berkurang dan seterusnya. Harus ada. Banyaknya peristiwa pidana itu karena tadi masyarakat juga kesulitan membayar dan akhirnya terjadilah kekerasan. Baru terjadi peristiwa pidana. Tapi di sisi lain masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan kredit misalnya. Nah tapi saya dari perspektifnya konsumen, setuju nggak kalau misalnya Mbak Niti dari perspektif konsumen? Sekarang ini kredit jangan terlalu loose begitu untuk diberikan kepada masyarakat, pada publik. Lebih dibatasi lagi, verifikator juga jangan banyak yang nakal supaya ya itu tidak terjadi ketidakmampuan membayar kredit yang berujung pada peristiwa pidana tadi. Saya setuju. Oke. Karena YLKI itu memang perlindungan konsumen, tapi tidak semata-mata membela konsumen semua. Karena di situ ada hak dan kewajibannya. Kalau misalnya setiap masyarakat diberikan kemudahan dan kebebasan untuk mengambil misalnya kendaraan tanpa DP, tanpa melihat adanya profil keuangan, profil kemampuan bayar. Nah itu kan jadinya bagaimana ke depan konsumen itu bisa menuntaskan kewajibannya. Jangan-jangan itu nanti hanya untuk meningkatkan penjualan saja. Betul, target atau, target penjualan. Ini juga atau menumbuhkan nakal juga leasingnya. Iya, itu juga harus menjadi perhatian terkait dengan profil kemampuan membayar dari konsumennya. Karena kalau tidak, ya ini akan terjadi secara berulang. Dan yang menjadi penegah ini sebenarnya adalah OJK. Karena OJK itu sebagai regulator dan juga pengawas bagi perusahaan leasing ini dan juga sebagai penengah bagi konsumen gitu. Sebenarnya yang saya highlight juga terkait dengan leasing, banyaknya pengaduan yang masuk ke YLKI terkait dengan leasing. Misalnya ada perusahaan leasing yang nakal, lalu dicabutlah izinnya oleh OJK. Tapi di sisi lain misalnya BPKB, konsumen itu tidak dikembalikan oleh leasing. Banyak yang melakukan pengaduan ke YLKI, ini bagaimana BPKB saya. Melakukan pengaduan ke OJK, OJK melempar ke leasing. Melakukan pengaduan ke leasing, melempar ke OJK. Jadi konsumen juga tidak terselesaikan permasalahannya. Maka yang harus menjadi penengah itu sebenarnya OJK antara konsumen dan juga perusahaan leasing tersebut. Kalau saya lihat OJK ini jangan hanya juga mengawasi lembaga keuangan yang besar-besar ya. Betul. Karena leasing ini juga termasuk lembaga keuangan yang harus juga diawasi. Singkat saja, saya ingin Pak Wimbo terakhir, Pak Wimbo singkat saja. Bagaimana kalau begitu OJK harus menjadi penengah dalam kasus-kasus seperti ini? Pertama, dalam peraturan kehati-hatian itu sudah jelas disebutkan bahwa semua perusahaan yang memberikan kredit itu harus ada governance-nya. Di antaranya harus ada DP, artinya loan to value-nya. Loan to value itu artinya tidak semua harga motor atau harga mobil itu dibayar oleh lender. Jadi harus ada uang dari konsumennya. Kalau ada perusahaan yang melanggar itu, tentunya dia melanggar aturan yang kehati-hatian OJK. Itu sudah ada semuanya. Sehingga mestinya ya tidak sembarangan orang yang tidak punya DP itu bisa mendapatkan motor. Nah, kalau sampai itu dilanggar, berarti ada peraturan yang tinggi. Dan pada saat terjadi dispute, itu tentunya ada ruang kalau tidak terjadi kesepahaman antara dua pihak. Itu bisa lapor kepada OJK. Jadi sebenarnya kalau dari segi aturan dan ini sudah lengkap. Tinggal bagaimana semua pihak mematuhi itu. Masuk OJK juga mengaplikasikan. Bagaimana Pak Wimbo? Oke, baik. Intinya OJK. Jadi tinggal bagaimana semua pihak memenuhi aturan itu. Baik.
Nah, ya, termasuk juga OJK mungkin lebih intens lagi melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Sekecil apapun itu, saat ini banyak laporan, banyak sekali laporan yang dikatakan oleh Mbak Niti tadi. Lalu juga dari sisi konsumen, ya jangan juga memaksakan diri begitu kira-kira ya untuk mengambil kredit jika memang tidak sesuai dengan kemampuan, dan aplikator juga lebih ditertibkan lagi supaya tidak terlalu mudah memberikan kredit, sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali. Terutama juga pihak ketiga tadi yang banyak yang nakal tadi juga tidak bisa bergerak jika memang masyarakatnya juga sadar diri lebih awal dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Baik, terima kasih Komisioner OJK periode Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 Pak Wimbo Santoso, lalu anggota Komisi 13 DPR RI fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo, dan juga pengurus harian YLKI Niti Emiliana yang telah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Teman-teman, Pak Wimbo, salam. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang di Desa Ciherang, Picung, Pandeglang, Banten. Pohon ini jatuh menimpa rumah warga. Pohon tersebut tumbang, saudara, membuat sebagian atap roboh, menghancurkan dinding bagian belakang rumah warga. Warga mengungkap pohon tumbang yang menimpa rumahnya menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Kami akhiri Sapa Indonesia Malam, dan kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Randi Saputro. Saya Audrey Chandra pamit, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh